Dan sebelum masuk ke dalam materi hari ini, sebelumnya saya absen dulu. Yang pertama Andi Kirenia, hadir Bu. Kemudian Afifa, hadir Bu. Agung, Mirya, hadir Bu. Yemima, isin. Baik, berarti ada 3 orang ya yang sudah hadir hari ini. Baik. Jadi materi kita hari ini itu adalah tentang materi tentang sistem persamaan linear tiga variabel atau biasa juga disingkat dengan SPLTP. Coba, apakah kalian siap untuk belajar? Ya, kami siap. Seberapa siap? Sangat siap. Seberapa siap? 100% siap. Masuk ke materi inti SPLTP. Di sini ada materi apersepsi atau materi prasyarat, yaitu adalah SPLDV. Ada yang pernah dengar apa itu SPLDV? Apa? Coba ajukan. Ya. SPLDV adalah sistem persamaan dari 2 variabel, di mana dua persamaan dari 2 variabel yang memiliki penyelesaian atau himpunan penyelesaian yang sama dan harus memenuhi kedua persamaan linear 2 variabel tersebut. Oke, beri aplaus dulu untuk A. Masih ada yang ingat metode apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah SPLDV? Siapa? Siapa yang bisa jawab? Ya, boleh. 1 metode substitusi, 2 metode eliminasi, 3 metode grafik. Oke, terus sekali beri aplaus untuk temannya. Jadi bisa substitusi, eliminasi, kemudian gabungan, dan juga tadi adalah grafik. Nah, metode tersebut itu juga akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan SPLTP yang akan kita pelajari nanti. Nah, di sini ada KD, IPK, dan dari SPLTP. KD itu adalah kompetensi dasar, di mana kompetensi dasarnya untuk pengetahuan itu adalah menyusun sistem persamaan linear 3 untuk pencapaian kompetensi. Yang pertama untuk pengetahuan, membuat model matematika dari masalah kontekstual yang merupakan SPLTP. Selanjutnya, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLTP menggunakan software GeoGebra. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Nah, dari 4 IPK tadi dirumuskan ada 4 tujuan pembelajaran. Di mana pembelajaran pada kali ini kita menggunakan PBL, Problem Based Learning. Jadi yang menuntut kalian nanti mengamati permasalahan, kemudian itulah 4 tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, kira-kira apa manfaat? Kenapa kita harus mempelajari materi sistem persamaan linear 3 variabel? Ada yang pernah disuruh orang tuanya, ini biasanya perempuan, laki-laki pun biasa, disuruh misalnya beli gula, kemudian beli teh dan beli garam di warung misalnya, kemudian kalian dikasih uang, kalian bayar berapa yang disebutkan oleh penjualnya, kemudian yang kalian beli. Nah, itu semua bisa kalian jawab. Pertanyaan ibu atau mama dari kalian itu adalah dengan menerapkan sistem persamaan linear 3 variabel. Itulah kira-kira nanti dengan menggunakan SPLTP itu juga bisa ditentukan berapa harganya 1 dus buah mangga, buah pisang, dan buah apa lagi yang satunya? Buah nanas. Itu kita bisa menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya alur kegiatan kita yang pertama mengamati masalah yang disajikan melalui PowerPoint nanti akan saya sajikan, dan LKPD-nya akan saya bagikan. Ini adalah refleksi dan evaluasi, nanti kerja tulis dan membuat kesimpulan bersama-sama. Oke, nak, semua sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 2.
Sebelum masuk ke dalam materi dan menyelesaikan SPLTB, di sini ada video yang akan saya tampilkan berkaitan dengan SPLTB. Dengan media matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Ani, Budi, dan Charlie sedang menunggu pesanan makan siang mereka di kantin dekat sekolah. Pesanan mereka berbeda satu sama lain. Ani memesan 1 hamburger. Menunggu pesanan datang, mari kita hitung bersama berapa harga masing-masing untuk 1 hamburger, 1 kentang goreng, dan 1 gelas. Kita ambil 2 persamaan, lalu lenyapkan salah satu variabelnya, sehingga terbentuk persamaan baru yang lebih pendek. Ada yang mau ditanyakan dari video yang tadi? Oke, kemudian video tutorial SPLTB menggunakan software GeoGebra sudah saya kirimkan linknya sebelumnya, sudah ditonton? Sudah? Oke, yang pertama di sini ada orientasi peserta didik pada masalah. Di kegiatan 1 ada masalahnya di sini nanti. Jadi ada Pak Gani, seorang penjual beras di Pasar Waspondok Kabupaten Lubu Timur. Kemudian dia mencampur 3 jenis beras. Campuran beras pertama terdiri dari 1 kilo jenis A, kemudian 2 kilo jenis B, dan 3 kilo jenis C. Kemudian campuran beras kedua, saya kira itu kegiatan yang akan kalian laksanakan pada hari ini. Sebelumnya LKPD-nya saya buatkan dulu. Kelompok jadi ingat sebelum menggambar grafiknya, buat dulu nak model matematikanya. Jadi ingat nanti kalau sudah selesai LKPD-nya, nanti dipresentasikan hasilnya beserta dengan grafiknya. Ayo nak diskusikan bersama kelompoknya kegiatan yang ada di LKPD. Nanti tentukan perpotongan dari kedua bidangnya dengan menggunakan tools intersect to surface. Oke, ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sistem persamaan linear 3 variabel yang akan dijelaskan oleh JNC. Baik, untuk soal nomor 2 saya akan bacakan soalnya. Ada 3 pensil, yaitu 2Y. Pensil kan ya tadi dulu makan aja ya. Tambah 3 set. Itu pensil. Sama dengan 2 dikali 3.000, hasilnya 7.200. Dan 12.200. Jadi ini adalah harga yang harus dibayarkan Mas Rod untuk membeli. Lainnya silahkan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai pemaparan kelompok 4 tadi mengenai metode eliminasi. Eliminasi X pada persamaan 4 dan 3. Kenapa itu dikali 1 dengan dikali 2? Kenapa tidak 3 dengan 6? Sebenarnya untuk di sini kan kita bilang mau eliminasi X 3.000 itu 6. 3 kali 2.400 apakah sudah betul 7.000? Salah.
dikali 2.400, 3 kali 2.400 itu 7.200. Jadi ini adalah tampilan gambar setelah kami menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi yang untuk warna pink itu adalah bidang A. Itu adalah merupakan 4X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 26.000. Dan untuk yang bidang B kami beri warna biru. Itu untuk persamaan 3X tambah 3Y. Sama nggak hasilnya 13.200 dengan metode eliminasi? Mungkin dari presentasi kami. Oke, beri aplaus untuk Oke, jadi tadi setelah kalian mengerjakan soal yang ada di LKPD, kemudian mempresentasikan, selanjutnya ada kuis yaitu 3 nomor yang bisa kalian kerjakan untuk sebagai penilaian. Oke, silakan dikerjakan kuisnya. Oke, jadi setelah kalian mengerjakan kuis, jadi kuisnya belum ibu periksa dulu, nanti hasilnya saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Dan untuk kegiatan selanjutnya, ada yang bisa simpulkan apa yang bisa kita simpulkan untuk pembelajaran pada hari ini? Ada yang bisa buat kesimpulan? Silakan. Setelah menggunakan aplikasi GeoGebra, kami lebih mudah melakukan pengumpulan penyelesaian dari SPLTV. Kalau dengan metode eliminasi yang membutuhkan proses yang cukup panjang atau rumit. Oke, masih ada yang lain? Siapa lagi yang bisa buat kesimpulan? Oke, Ibu. Silakan. Dari kegiatan 2 dapat disimpulkan untuk menyelesaikan langkah-langkah dari persoalan tersebut. Yang pertama yaitu menyatakan sistem persoalan dari 3 variabel dalam matematika. Oke, jadi itulah tadi beberapa kesimpulan pada pembelajaran kita pada siang hari ini. Yaitu yang pertama adalah tadi untuk membuat model matematika kita harus mencatat informasi apa saja yang ada dalam permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan model matematika. Yang pertama itu kita ubah semua objek yang ada dalam masalah tersebut ke dalam variabel, misalnya variabel x, y, z dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kalau kita bandingkan metode eliminasi dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, kira-kira menurut kalian yang mana lebih mudah? Eliminasi atau menggunakan GeoGebra? Yang mana? Oke, jadi mungkin saya kira ada yang katakan GeoGebra Bu lebih mudah, atau ada juga yang katakan metode eliminasimu yang lebih mudah. Tapi saya kira kalau sudah terbiasa nanti, kalian akan mengatakan bahwa ternyata menggunakan software dalam pembelajaran itu menjadi lebih mudah. Oke, saya kira itu kesimpulan kita untuk pembelajaran pada siang hari ini. Selanjutnya adalah materi berikutnya. Materi berikutnya itu adalah masih tentang SPLTV, tapi dia menggunakan metode apa kira-kira yang belum kita pelajari? Oke, metode campuran dan juga metode substitusi. Dan kita bandingkan juga dengan GeoGebra. Oke, demikian pembelajaran pada siang hari ini. Dr. Prasna, silakan pimpin doa. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.